Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Di dalam dunia politik sepertinya sebagaimana dikatakan oleh Pak Jokowi, kita ini harus bernafas panjang. Meskipun saya tidak memasuki ranah politik praktis, tetapi setelah terjun melihat peta politik Indonesia menggunakan keilmuan yang ada pada diri saya, itu memang kita harus agak saving the energy begitu ya. Tidak bisa semuanya itu langsung sekaligus. Jadi saya menjadi paham kalau misalkan sebagian permasalahan, sebagian isu itu memang dibiarkan lama di dalam politik itu. Jadi jadikanlah politik itu kalau untuk kita ya yang tidak terjun ke dunia politik praktis, hanya untuk mengetahui saja bagaimana perkembangan yang ada di Indonesia ini supaya memiliki pemahaman, atau jadikan sebagai hiburan saja. Nah, adapun nanti peta perpolitikan ini apakah memberikan kebaikan atau tidak kepada bangsa Indonesia, yaitu saya kira begitu ya, akan terjadi dengan sendirinya apabila kita semua sudah melek terhadap politik. Insya Allah itu akan terjadi. Nah, isu yang sedang ramai sekarang itu sedang bertarung nih antara ijazahnya Pak Jokowi dengan Wush, yang mana ya, ini suudzon saya, orang-orang yang berperan di sini memang tidak mau kehilangan peran ya. Jadi pada akhirnya tidak ada yang mau saling mengalah di antara dua narasi ini. Tetapi memang ijazahnya Pak Jokowi itu sepertinya sebentar lagi memasuki babak akhir, yang Wush ini baru akan naik, baru akan muncul. Nah, siapa yang akan menjadi pemeran utamanya itu masih tanda tanya. Cuman sekarang kita sudah bisa melihat beberapa orang tuh. Nanti itu akan kita bahas di dalam video yang lain. Sekarang kita akan membahas dulu nih tentang Azwan lagi ya. Ini agak langka mungkin Azwan bertemu dengan Ade Armando di dalam perbincangan. Karena selama ini kita melihat Termul yang muncul ke permukaan itu Termul yang memang tidak bisa diajak diskusi. Tetapi kedua orang ini ya, Ade Armando dengan Azwan, itu memang pendidikan mereka itu memiliki, kemudian pengalaman politik memiliki. Malah saya baru tahu kalau Ade Armando ini sudah diangkat menjadi salah satu pejabat begitu ya. Mungkin entah benar atau tidak, silahkan tuliskan di komentar begitu. Saya tidak terlalu tahu, saya tidak mengecek itu. Cuman di beberapa komentar ada yang mengatakan Ade Armando ini sudah jadi komisaris atau apa begitu. Nah, lain halnya dengan Azwan. Azwan ini masih sekarang nasibnya masih luntang-lantung, ini masih belum jelas. Cuman makin dekat kepada Pak Jokowi. Dan Ade Armando membuat satu podcast dengan Azwan ini yang judulnya itu agak menarik. Yaitu katanya begini, kita itu harus peduli kepada Pak Jokowi karena pengkhianat semakin banyak. Nah, saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan pengkhianat itu karena ini pun belum saya lihat seutuhnya. Cuman kita akan langsung nanti jumping ya, melihat perbincangan antara kedua orang ini, Ade Armando dengan Azwan, mengenai bagaimana Azwan ini menjadi Termul. Malah katanya itu Termul hardcore sudah dari tahun 2012 itu. Nah, Ade Armando sedikit lebih baik nasibnya karena sudah diangkat menjadi punya jabatan lah begitu ya. Saya takut salah menyebutkan jabatannya. Kalau Azwan sampai sekarang masih luntang-lantung tuh. Nah, entah besok lusa ya akan bagaimana. Cuman nanti kita akan melihat ada irisan bagaimana Pak Jokowi ini pada akhirnya sangat sangat memusatkan tenaganya dan pikirannya kepada PSI karena percaturan buzzer, kemudian percaturan Termul itu mungkin saya lihat sedikit banyak begitu ya, sudah berkurang efektivitasnya sehingga masuklah ke dalam dunia politik. Kita akan saksikan saja. Ini lama podcastnya, hampir 1 jam, dan di awal itu Azwan membicarakan bagaimana yang bersangkutan ini sudah menjadi Termul sejak tahun 2012 itu, sudah mendukung Jokowi begitu. Sampai sekarang belum jadi apa-apa. Kita saksikan lah ya, langsung saya jumping ke sini nih. Nah, Anda menjadi relawan Jokowi. Nah itu menarik. Jadi relawan Jokowi kan, ya 2012 sudah relawan Jokowi.
Tapi bukan Walaupun dalam partai. organisasi. Ya walaupun partai ya, tapi udah masuk relawan lah Oke, istilahnya oke. gitu kan. Nah itulah relawan pertama politik itu 2012 itu. Yang sampai sekarang ada yang masih itu saya kenal semua aja. Sejak 2012. Dari 2014 ya sudahlah saya, walaupun di partai saya masih di relawan. Oke, relawan. Anda organisasi relawannya apa ya? Dulu kita waktu 2012 ada Profesional Jakarta namanya. Sebentar, nah ini dari 2012 memang yang getol memakai media sosial saat itu Jokowi. Yang saya bilang kemarin-kemarin itu mengikuti jejaknya Obama ya, pengennya demikian. Dan memang sukses ya, saat itu sukses. Jokowi ya sukses, Obama ya sukses. Saya tidak mengatakan mereka itu sama plek-ketiplek ya, tetapi memang metode yang dipakainya sama. Dan disitulah mulai lahir buzzer. Dan sekarang sudah keluar ini dari Azwan sendiri. Jadi idealnya buzzer-buzzer itu setelah Jokowi menjadi presiden, mereka itu dibubarkan idealnya. Cuman sama Jokowi dipelihara. Yang mana pada akhirnya sampai keluar kata termul dari Roy Suryo, karena Roy Suryo mungkin pernah di situ. Yang berbalik, yang mungkin baru teringat yang dimaksud pengkhianat sama Azwan ini, mungkin ya, saya tidak tahu juga. Termasuk Henry Satrio tuh. Oh, Hansat di situ dulu bareng kita. pendukung Jokowi ya. Oh iya, garis keras tuh. Oh, garis keras. Lu kalau nonton lu jangan denial lo. Nah itulah, jadi sudah jelas kelakuan mereka. Mereka bukan menginginkan kebaikan bagi Indonesia, mereka menginginkan kebaikan untuk Jokowi dan keluarganya. Clear. Makanya kalau misalkan masih ada yang mendukung dan membela, saya mah keheranan begitu. Mereka itu bagian dari bangsa Indonesia atau bagian dari keluarganya Jokowi itu. Henry Satrio ini, maaf disebut namanya nih. Iya dia. Dulu namanya kita Profesional Jakarta. Oke. Di situ banyak lah. Yang saya bilang banyak, ada akademis ya, ada profesional. Ya. Makanya kan kita banyak diskusi bukan hanya politik, kita beri masukan ke Pak Jokowi juga. Oke, coba ya, dulu namanya masih samar tuh, Profesional Jakarta. Sekarang namanya udah termul, udah relawan Jokowi. Kemudian kemarin ada apa? Geng Solo. Namanya sekarang udah terang-terangan. Ini kalau bangsa Indonesia nggak melek ya, tidak memiliki setidaknya kritik lah ya kepada mereka itu, keterlaluan tuh, kebangetan, dipakai kemana jiwa berbangsa dan bernegara itu. Karena banyak ya anak UGM juga banyak lah. Tapi belakangan sebentar, coba lihat ya anak UGM nih. Sekali lagi ya profesional. Makanya kan kita banyak diskusi bukan hanya politik, kita beri masukan ke Pak Jokowi juga. Karena banyak ya anak UGM juga banyak. Nah, jadi isu selama ini yang mengatakan UGM ada keterlibatan politik dengan Jokowi itu secara halus ya diafirmasi, dikonfirmasi oleh Azwan. Jadi kita masih mau mengatakan suzon begitu. Kalau Bu Ova itu sama Pratikno yang sebelumnya itu adalah orangnya Jokowi, masih dikatakan itu suzon. Ya ini sudah dikatakan oleh Azwan. Meskipun tidak dikatakan namanya siapa secara individu, tetapi kan di masyarakat itu yang sudah yang sudah terjadi begitu, yang sudah merebak, kabarnya demikian. Kemudian sekarang dikonfirmasi memang anak-anak UGM juga banyak di situ. Ya anak-anak UGM ya. Dulu mungkin Bu Ova masih disebut anak-anak UGM, sekarang udah naik derajat. Belakangan nggak bisa dipakai terus kan Profesional Jakarta. Enggak. Makanya saya bilang setelah itu kita nggak ada cawe untuk itu. Apakah minta ini enggak? Udah selesai kita. Nah, gitu. Tapi persahabatan kita tetap jalan. WA grup kita dari 2012 masih ada. Ya itu sebagai Profesional Jakartanya, tetapi mereka sebagai circle kan tidak berhenti, dan kepentingan politik di situ mungkin masih ada. Mungkin karena mereka saat itu mungkin sudah mendapatkan job-jobnya begitu, sudah mendapatkan proyek-proyeknya atau kerjaan-kerjaannya, saya tidak tahu. Cuman biasanya memang perkumpulan-perkumpulan politik seperti itu dibangun atau dibuat beberapa bulan atau 1 tahun lah sebelum tahun politik. Ini enggak ya, Jokowi itu terus manjang begitu sampai sekarang, sampai sudah pensiun Jokowinya tuh. Oke. Gitu. Tapi hubungan Anda dengan Jokowi ketika itu gimana? Saya ketika dia itu sudah jadi presiden. Saya jadi presiden pun saya nggak ikut artinya nggak ikut ya. Apa ya Minta mungkin ini, yang minta lain itu. minta A, minta B, minta C gitu enggak. Nggak ikut karena memang nggak kepake, karena memang kualitas kamu cuma segini, Azwan. Masih banyak dulu yang lebih bagus daripada kamu. Sekarang mungkin udah pada sadar ya. Karena kan saya bilang itu, kau melakukan sesuatu itu adalah benar, kau perjuangkan itu, setelah itu ya selesai. Jangan kau nyodor apa kayak gitu enggak. Ya.
Makanya saya bilang 12 orang paham lah siapa yang kita berjuangannya 2014, 2019 sampai 2024 itu. Oke. Dan alhamdulillah Pak Jokowi masih ingat. Iya. Ingat. Jadi cuman mau direken saja ya, cuman mau diperhatikan saja sama Sensei Joe. Entah itu saya percaya atau tidak ya, saya tidak mau menyebutkan, cuman aneh saja. Terus berjuang ya. Iya, dan diingat saya. Enggak, Anda kan punya Joman kan? Ya, waktu itu pas 2024 ini. Oh, baru. Kan? Baru ya. Tahun politik, bikin Joman, Jokowi Mania yang dimarahin sama Roy Suryo tuh. 2019, Joman tuh 2019. 2019. Jokowi Mania ya. Ya, Jokowi Mania. Itu ya dibangun oleh ya aktivis 98 termasuk Noel ya. Iya. Ketuanya ya. Ketua umumnya kan. Betul. Makanya, Nah, Anda sendiri tuh, Noelnya udah kemana? Noelnya dipakai, Azwannya enggak, karena memang Azwan ini tidak memiliki kemampuan mobilitas yang baik. Saya kira begitu. Sekarang aja udah keteter, semuanya udah pada kekuatannya sudah bercerai ya. Mungkin ada juga yang sudah berpaling kepada Pak Prabowo karena politik memang begitu biasa. Sudah habis, kekuatannya sudah sedikit tuh. Karena tahu juga resikonya mungkin ya kalau masih tetap di Jokowi. Nah, Azwan ini maju lagi. Itu Noel tuh disebutin tadi. Tapi kan di Partai Nasdem itu sampai kapan? Nasdem itu 2019 ya. Keluar. Ya, sudah enggak. Kenapa? Nggak berpartai. Anda memilih nggak berpartai? Nggak memilih berpartai. Sehingga sama sekali Nggak berpolitik, tapi kita tetap masuk di teman-teman relawan. Oke. Karena pikir kita masuk politik, akhirnya kaki kita ini terikat. Iya. Kita nggak fleksibel kan? Ya. Nah, Anda usap hidung. Saya kira ya, saya tidak percaya kalau itu ya tidak berpolitik karena memang kaki kita terikat. Enggak, memangnya kalau nggak sama Jokowi nggak terikat kaki kamu itu, sehingga kamu itu tidak bisa melihat mana yang benar mana yang salah. Asal Jokowi yang dibela, Jokowi benar begitu. Kalau buat kamu begitu, itu sudah terikat lebih kepada partai politik. Saya kira ini seuzon saya saja. Saya kira Azwan ini memang berhenti dari Nasdem karena memang Nasdem setelah selesai tahun politik itu nggak punya duit buat bayar begitu. Akhirnya berhenti. Ya, cari ke yang basah, yang ada sumber pendapatannya. Itu masuk uzon saya karena saya juga memiliki beberapa teman politik memangnya seperti itu ya. Maksud saya teman politik itu teman yang berkiprah di dunia politik. Memang seperti itu. Kalau misalkan sudah selesai tahun politiknya, kerjaannya nggak ada, akhirnya harus kesana kemari. Jadi tapi terus berkarier di dunia profesional saya di perusahaan Jepang tadi bukan? Jepang itu beberapa perusahaan lah ya, dari Jepang, perusahaan Amerika, Jerman kayak gitu. Ya beberapa perusahaan lah. Sebutin. Udah kayak Jokowi aja kamu itu, Azwan. Ya, tapi itu perusahaan sama teman gitu. Oke. Ya gitulah. Ya. Jadi tidak satu perusahaan. Dengan kata lain nggak jelas pendapatan. Ya nggak apa-apa ya, saya itu ngustad lama, itu nggak jelas pendapatannya juga nggak jelas, nggak apa-apa, itu bukan penghinaan begitu ya, itu biasa saja. Dengan kata lain, kalau ditanya, saya tuh paling bingung kalau ditanya kerjaannya apa begitu, paling bingung saya itu apa kerjaan saya. Saya ngustad udah lama ya, 10 tahun lebih, itu nggak bisa disebut pekerjaan. Saya tuh suka ngasih tahu anak, kalau anak ditanya, anak saya namanya Aksara begitu yang pertama. Kalau ditanya, Aksar, bapak kamu kerja apa? Kalau anak saya ini jawab kerjanya Ustadz, itu saya agak marahin sedikit. Kata saya begini, enak aja kamu, Ustadz itu bukan pekerjaan gitu. Lah terus ditanya, lah terus bapak kerjaannya apa? Saya bingung. Saya jawab aja, tidur sama main game itu kerjaan saya udah lah. Jadi dengan kata lain, saya udah lama jadi ustadz dalam pengertian mustad begitu ya, dalam pengertian diakukan ustadz oleh orang lain, kemudian orang lain cukup berbaik hati kepada saya, ngasih amplop dan segala macam, sebagaimana kemarin banyak dicibir ya oleh yang lain. Ya mau gimana lagi, memang seperti itu keadaannya. Lama saya dalam keadaan seperti itu, dan saya tahu tatkala seseorang pendapatannya nggak jelas, ngomongnya kayak gimana ya, kayak gini. Nah kalau gitu pertanyaannya sekarang, kemudian saya nggak terlalu meloncat ya. Gimana ceritanya tiba-tiba Anda balik lagi nih sekarang? Sebetulnya bukan balik, konsisten sebetulnya. Anda kan nggak berpolitik tuh 2019. Nggak, kita nggak bicara politik, tapi kita bicara relawan. Praktis tahun-tahun itu juga Anda nggak muncul, paling tidak muncul lah. Mungkin Anda bekerja, cuman tidak muncul. Ya, itulah saya bilang saya bekerja, tapi kan saya nggak muncul secara katakanlah dalam politik ya.
sebagai elit politik dan sebagainya. Ya karena nggak kepake. Tapi kan kamu tadi bilang ada juga di Nasdem tuh. Jadi Ade Armando ini melihat kamu itu kutu loncat begitu ke Azwan. Azwan kira-kiranya mengatakan begini, saya ini bukan kutu loncat, saya konsisten dalam perspektif saya sebagai relawan Jokowi. Kira-kiranya begitu. Tidak. Sebagai influencer. Tidak juga. Ya makanya. Saya muncul ini ketika saya lihat. Ya makanya tuh. 2024 ya makanya katanya. Kemana orang-orang yang mendapatkan privilege sebagai komisaris yang didukung oleh Pak Jokowi, mendapatkan privilege A, B, C, D. Ketika Pak Jokowi diginikan, kok nggak ada gitu. Ketika Pak Jokowi diserang sesudah dia turun. Sebelum turun pun udah diserang. Iya. Ketika apa? Pisah sama PDIP. Iya. Setelah pisah PDIP kan dia nggak ada partai kan? Iya. Walaupun dia masih ada 1 tahun loh. Iya. Dia di pemerintahan kan dihabisin. Iya. Kan mulai kan dari kan itu saya lihat gitu. Ini kenapa ini sebetulnya ini gitu. Jadi Azwan ini masih ini tuan kita harus dibela. Kemana orang-orang yang sudah mendapatkan keuntungan selama ini? Makanya ini adalah waktunya saya turun lagi. Kira-kira demikian ya kalau di film-film itu. Ya ini Azwan nih. Saya tidak melihat ketulusan ya. Orang yang masuk ke dalam politik itu saya agak susah melihat ketulusan dari mereka. Ya entahlah. Cuman kalau misalkan di belakangnya itu menjadi rame kan, Pak Jokowi itu nyimpen uang banyak sekali di belakangnya begitu ya. Saya menjadi curiga juga kalau seperti itu sekarang. Kenapa? Ya karena bisa menggiurkan untuk orang-orang seperti Azwan. Cuman kalau misalkan yang lain dikatakan tadi, kenapa yang lain itu kemana sekarang tatkala Jokowi itu diserang? Karena yang lain itu cukup cerdas mereka itu. Mereka itu apa ya? Tahu resikonya. Resiko ini besar. Jokowi itu sebentar lagi runtuh. Kalau kita mau melihat, kalau Jokowi itu nggak keburu diserang penyakit yang parah. Itu mulai bergerak di politik kembali ketika Anda melihat ternyata orang-orangnya Jokowi banyak yang tidak membela ketika Jokowi diserang. Ya, saya katakan loh, kenapa begini gitu loh? Kok nggak orang yang terima kasih sih gitu sama sekali gitu. Ketika beliau yang membutuhkan relawannya, kok nggak ada yang muncul? Kan pertanyaan besar. Kalau buat saya ya no hard feeling, saya nggak ada beban. Yeah. Ketika ini saya muncul, ya saya bicara. Ya pertama itu di ILC itu saya muncul. Gimana tuh? Nah waktu di ILC itu pertama muncul itu membahas masalah IKN tahun lalu tuh. Yang pertama IKN terus dihajar habis-habisan. Nggak visible lah, nggak inilah, akan mangkrak lah. Ya, saya kan dibully sama Rocky Gerung, sama Adian Apitupulu. Di situ saya belajar bagaimana sih menghadapi mereka gitu loh. Ya kan? Apa sih yang harus kita lakukan? Bagaimana kita defend? Bagaimana kita strike? Karena kadang gak kelihatan strike-nya kamu itu Azwan, gak kelihatan. Ya cuman narasi dan bualan saja. Kalau kita berdiskusi mereka itu ya tinggalkanlah sopan santun sedikit. Karena mereka tahu juga nggak punya sopan santun juga gitu loh kan. Tapi ketika itu Anda mewakili siapa dong? Nah, Oke, sebentar ya. Memang kadang-kadang Rocky Gerung seperti Roy Suryo itu keluar dari sopan santun ya. Tetapi karena memang orang-orang seperti Azwan ini tidak bisa diajak bicara dengan nalar yang kritis. Jadi mereka itu orang-orang bodoh yang berlindung di belakang sopan santun. Itu mereka tuh. Dan itu banyak, bukan hanya di kalangan yang terjun di dalam politik seperti beliau-beliau saja begitu ya. Di ustadz-ustadz pun banyak itu. Saya sudah beberapa kali membuat video orang-orang bodoh yang berlindung di belakang sopan santun. Karena memang yang namanya intelektual itu tidak mengenal sopan santun. Intelektual itu tidak mengenal itu. Makanya kalau misalkan tatkala orang-orang bodoh itu ya, tatkala terungkap kesalahan berpikir mereka tersinggung begitu. Nah, karena mereka itu cara defending mereka tatkala mereka itu tersinggung adalah dengan cara menyinggung mereka begitu, menyinggung balik, akhirnya keluarlah hinaan-hinaan. Itu mereka, karena mereka tidak bisa menyerang balik dengan logika, nggak bisa, karena mereka tidak punya itu. Itulah yang terjadi. Ya, makanya kalau misalkan akhirnya kebawa orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memiliki pemahaman begitu, terbawa saling menghina. Ya, seperti itulah keadaannya sekarang. Iklim dialog yang ada di Indonesia itu. Pada saat itu kan saya masih di Joman kan. Yang tadi Anda sebutnya. Ya, karena si Noel pada saat itu mungkin ya dia nggak ada berhalangan atau apa gitu. Tapi ya sih membutuhkan dari relawan Jokowi. Kemungkinan beberapa relawan
Yang tadi Anda bilang. Iya, memilih tidak, Iya. gitu kan? Kalau saya pas lihat, lah kenapa gitu? Kalau IKN kan saya juga mengikuti itu. Kan udah jelas salahnya, makanya mereka nggak mau turun. Kamu mah mau salah mau enggak, bela Jokowi aja karena masih ngarep mungkin belum dapat apa-apa. Sebagaimana yang kamu sebutkan tadi, mungkin ya berspekulasi saja. Proses-prosesnya itu. Iya. Udah saya maju saya. Ya kalau saya maju kan saya mesti research based on data. Saya nggak pernah mau bicara tanpa data. Karena itulah menjawab semua gitu. Aduh, saya nggak mau bicara tanpa data. Tentang Gibran loh, datanya acak-acakan. Dia tuh bilang apa? Saya jadi lupa lagi namanya. Orchid Park Secondary School itu setara SMA lah. Kemudian pernah terbalik juga kan? Bilangnya Gibran itu di UTS dulu. Di UTS dulu. Di mana di apa sih namanya itu kuliahnya itu MDIS ya. Lupa dong. MDIS dulu kemudian UTS. Ada yang bilang UTS dulu baru diralat, baru bilang UTS dulu kemudian MDIS. Ini katanya nggak bakalan ngomong kalau tanpa data. Lah itu sudah ngomong tanpa data kalau udah bolak-balik kayak gitu, Azwan. Iya. Dan saya nggak suka berbicara itu berputar tapi tidak substansi gitu. Hanya menonjolkan diri, wah saya pandai untuk berbicara gitu kan. Kalau dari dulu kamu itu nggak ada substansinya kalau ngomong itu. Mengambil durasi biar dilihat di enggak. Yang saya pengen lihat adalah saya punya data, saya tampilkan data itu dan memperkuat argumen saya sehingga dia bisa mengerti. Kalau dia nggak mengerti, dia silakan karena publik yang menilai. Nah, dan kita sudah menilai ya kebodohan itu ada di pihak kamu, Azwan. Poinnya itu aja. Jadi sejak ngomong IKN itu, Anda dikenal sebagai relawan pendukung Jokowi. Dan kemudian berulang kali lah berulang kali diundang. Alhamdulillah itu ya artinya mungkin Bang Ade ya. Jadi argumen saya mungkin masuk akal gitu. Intinya kan gitu. Mungkin ini bisa juga memberikan edukasi kepada masyarakat dari sisi misalnya dari sisi Pemerintah Presiden ke-7 ini gitu. Pak Prabowo. Pak Jokowi ke-7. Sebentar ya, ini mau dikatakan memberikan edukasi bagaimana orang-orang macam Firdaus Oyowobo, macam Diana Murni, kemudian macam kemarin tuh yang mengatakan Jokowi itu presiden terbaik di Indonesia, kemudian yang mengatakan Jokowi itu orang terbaik yang pernah lahir di Indonesia. Kemudian Ova Emilia, rektor yang nggak ngerti bagaimana cara berpikir ilmiah, itu ada di posisinya relawan Jokowi semua. Kemudian mengatakan mau memberikan edukasi kepada masyarakat, itu bukan edukasi, pembodohan. Gitu. Ada balance infonya gitu. Ya. Karena kalau kita berbicara tentang sesuatu, kayak katakanlah IKN itu dan kita tidak mengetahui sih prosesnya seperti apa, baik dari aspek sosiologinya juga kan kita mesti lihat juga bagaimana masyarakat di situ, ya kan, juga proses dari ekonominya seperti apa gitu, benefitnya untuk ke depan seperti apa kan kita harus tahu juga. Iya. Sebentar ya, kalau dari pihak siapa Jokowi yang mengatakan seperti itu semuanya bisa dibantah semuanya bisa dibantah ya 99% katakan sekali lagi ya itu bisa dibantah tuh yang dikeluarkan dari Jokowi karena kebanyakan mereka itu tidak mengeluarkan data, kebanyakan mereka itu mengeluarkan narasi persis seperti Luhut juga sama ditanya Wus malah mengeluarkan narasi begitu, datanya nggak dilihat sama sekali. Baru kita bisa berikan suatu argumen. Nah sekarang Anda tuh didukung nggak nih oleh kubunya Pak Jokowi atau ada arahan? Ya. Ini perlu dicatat nih Bang Ade. Orang kan selalu mengatakan, wah Bang Andi ini pasti disupport dengan logistik yang hebat, yang kuat dan apa. Demi Allah tidak ada sama sekali. Tidak ada? Tidak ada sama sekali. Sama sekali. Nah luar itu. Biasa. Nah kalau saya percaya, percaya ya siapa Pak Andi ini tidak mendapatkan apapun, makanya dia maju. Untuk apa? Untuk mendapatkan sesuatu. Karena selama ini maju nggak dapat sesuatu. Itu yang saya dapatkan. Kalau misalnya apalagi bawa nama Allah, demi Allah sudah. Kalau udah bawa nama Allah udah saya percayalah ya. Nggak dapat apa-apa dari Pak Jokowi, saya percaya. Tetapi kan dari dari exposure yang dia dapatkan karena yang lain tidak mau step up, yang lain tidak mau maju. Ya Azwan ini mendapatkan exposure dan sebodoh apapun exposure itu, sebodoh apapun itu menguntungkan. Itu sayangnya yang sudah dikatakan post truth itu seperti itu. Sebodoh apapun kamu, kalau kamu sudah mendapatkan spotlight, sudah mendapatkan perhatian, itu menguntungkan. Nah itu yang terjadi kepada Azwan sekarang. Jadi terlepas ya kalau misalkan Pak Jokowi itu benar atau salah, tapi selama atau misalkan Pak Jokowi itu memberikan support secara materi kepada Azwan atau tidak, terlepas dari hal itu, selama Azwan ini membela Jokowi,
karena memang sudah tidak ada lagi pihak yang kredibel di dalam membela Pak Jokowi, akhirnya spotlight akan ke Azwan terus. Dan di belakang begitu ya, ini kompleks karena Pak Jokowi ini memiliki sandraan orang-orang yang dekatnya, ya sandraan dalam tanda petik lah ya, apa-apa yang ya orang politik ngerti lah. Pak Jokowi itu punya itu, makanya secara politik masih belum bisa diruntuhkan secara total, masih belum bisa karena cengkeramannya masih ada. Meskipun sudah terasa ya semakin sini semakin hari itu semakin melonggar cengkeramannya. Mudah-mudahan segera selesai supaya kita bisa lebih membahas perkara yang lebih substansial lagi begitu. Tidak ada sama sekali untuk itu. Ya. Tapi Anda tetap ketemu dengan Pak Jokowi kan? Ya, berapa hari ya? 8 hari yang lalu saya ketemu. Anda ke sana? Saya ke sana. Dipanggil atau Anda mengajukan diri untuk datang? Ya, satu saya ada sesuatu yang mungkin saya bicarakan dengan beliau, kan saya minta izin untuk bisa bertemu. Kayak gitu. Hanya begitu jadi? Gak masalah. Nggak, maksud saya bukan Anda memang ada masukan, Anda tolong angkat ini. Nah, beliau agak tersinggung. Saya menerjemahkan aja. Apalagi ketika beliau bertemu dengan Pak Prabowo kan, saya menerjemahkan kalau beliau cerita tak ini. Poinnya dari. Nah itu seolah-olah Jokowi gak bisa ngomong sendiri ya. Ini saya mau kasih tahu dulu mumpung di sini ya. Entah akan bikin video khusus tentang ini atau tidak. Cuman yang masih ada di pihaknya Pak Jokowi itu buzzer sebagai viewers itu masih ada. Kita bisa melihat nih ya. Coba Anda lakukan research sendiri begitu. Bab nasab sekarang itu hampir hilang. Kalau bukan organik itu yang peduli sama bab nasab itu berapa? Nggak lebih dari 100.000 kalau saya lihat share view-nya itu. Jadi kalau di channel ini rame, di channel sana turun begitu di channel. Kalau di jumlah satu harinya paling views-nya itu 100.000 untuk satu tema itu. Nah, dalam tema politik ya dulu sebelum Pak Jokowi diserang, bab nasab ini memiliki exposure yang luar biasa, bisa sampai 3 juta views satu hari. Meskipun itu dibagi-bagi begitu ya. Nah sekarang karena Pak Jokowi sedang diserang, ini ke sana tuh banyaknya itu ke Pak Jokowi, ke channel yang baru naik, yang di bawah 100.000. Kalau sudah 100.000 itu baru ditinggalin. Jadi saya sudah melihat ada pattern bagaimana buzzer ini bekerja. Saya sudah punya patternnya itu, sudah melihat. Tinggal nanti kalau misalkan mau dilihat, tinggal kita kumpulkan data-datanya begitu ya dari channel yang ada, kemudian jumlah views berapa, yang mana perkiraan saya views satu harinya itu 3 juta views untuk isu Pak Jokowi begitu. Karena kalau dibiarkan organik seharusnya ini sekarang sudah meledak kalau dibiarkan organik. Nah, jadi ya satu sistem ini nih yang memang masih menyelamatkan Pak Jokowi. Saya mengatakan di dalam adat bukan hakikat begitu ya. Yang masih menyelamatkan Pak Jokowi, kemudian masih menyelamatkan siapa itu Menteri Agama dari isu atau dari korupsi haji ya. Yang mana Khalid Basalamah juga sekarang udah mulai tidak dibicarakan lagi dan lain sebagainya. Ini menarik. Cuman sampai sini kita mengetahui bahwa memang termul ini kekuatannya sudah berkurang relawan Jokowi. Dikatakan tadi, pada kemana orang-orang yang sudah mendapatkan privilege itu? Akhirnya Azwan lah yang maju dan dia mewek. Tapi mungkin itu yang diinginkan karena exposure pada akhirnya ada ke Azwan. Demikian dulu ya, mudah-mudahan kita semua dirahmati sebagai bangsa oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni sebagai individu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.